بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ketiga dalam kitab salat meminta hujan, istisqa. Babnya berbunyi bab doa yang dibaca pada saat meminta hujan. Doa yang dibaca pada saat meminta hujan, yaitu doa istisqa. Bagaimana Nabi SAW menyusun kata yang penuh dengan harapan, kemudian kefakiran, kelemahan kita manusia, dan meyakini bahwasanya satu-satunya Allah yang bisa memberikan permintaan tersebut. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya para sahabat itu merekam semua yang dilakukan oleh Nabi SAW, sampai doa yang dilafazkan oleh Nabi ketika meminta hujan pun mereka menyampaikannya, mereka hafal dan mereka sampaikan kepada kita. Hadis di bawah ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan tentang peristiwa yang kemarin atau beberapa hari yang lalu atau di awal kitab salat meminta hujan ini telah kita singgung. Dan ini menunjukkan istisqa itu bukan atau tidak selamanya dengan melakukan salat istisqa, tetapi juga bisa dengan langsung berdoa walau dalam kondisi apapun juga, seperti dalam keadaan khutbah Jumat. Dan inilah kisahnya yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas, beliau bercerita, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah atau yauma jum'atin. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat, dan bahkan Anas menyebutkan dari pintu mana ia masuk. Min babin kana nahwa daril qada, dari pintu yang dari arah daril qada. Ini salah satu tempat dan pintu dari arah itulah masuknya orang ini. Kalau sekarang kita masjid pintunya cukup banyak, dan begitu juga masjid Nabi SAW. Anas merekam cerita itu sampai dari pintu mananya laki-laki ini masuk, dia pun menjelaskan kepada kita, min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah SAW qa'imun yakhtubu. Ketika orang ini masuk, Nabi sedang khutbah, berarti orang ini sudah terlambat. Nabi sedang khutbah, dia masuk. Kata Anas, fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian dia masuk ke tengah-tengah masjid, sudah terlambat, dan menuju tempat masjid dan berhadapan langsung dengan Nabi, berdiri dan berdiri. Maksudnya dia berdiri, Nabi pun berdiri sedang khutbah. Thumma qal, lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta sudah mulai banyak yang rusak, sudah habis. Wanqata'atis subul, dan jalan-jalan pun sudah mulai banyak yang rusak karena kekeringan. Bumi pecah-pecah, ini membuat jalan tidak lagi bisa bagus. Kata beliau, fad'ullaha yughithna, dan maka berdoalah kepada Allah agar ia menurunkan kepada kami hujan. Inilah permintaan orang ini, dan ini orang Badui, Arab Badui.
Qala, maka Anas melanjutkan ceritanya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Selesai orang tadi menyampaikan permintaannya, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa minta hujan mengangkat harus sunnahnya mengangkat kedua tangan karena Nabi melakukan demikian. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya, kata Anas, thumma qal, kemudian beliau berdoa. Ini bunyi doanya dan didengar oleh Anas dan sampai kepada kita sekarang ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah berilah atau turunkanlah kepada kami hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, 3 kali diulangi oleh Nabi, Allahumma aghithna. Qala, Anas melanjutkan ceritanya. Qala Anas, wala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qaza'ah. Dan tidaklah demi Allah kami melihat di langit ada sedikit pun awan yang mengandung hujan. Kalaupun ada awan yang biasa kita lihat ketika langit cerah, tetapi awan hitam yang mengandung hujan sama sekali tidak terlihat sebelumnya, kata Anas. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Dan juga tidak ada kami lihat di tempat-tempat yang lain, bukan saja di atas angkasa Masjid Nabawi, tetapi di tempat-tempat yang lain di sekitar Madinah tidak ada tanda-tanda hujan sebelumnya. Qala, Anas bercerita, fatala'at min waraihi sahabah mithlut turs. Lalu tampaklah dari arah Sala atau bukit gunung yang ada di Madinah sekarang ini, muncullah awan seperti turs, seperti alat yang digunakan untuk melindungi badan ketika berperang, yang dipegang dengan tangan kiri. Seperti itulah ukuran awan yang muncul, kata Anas. Falamma tawassatatis sama, kemudian awan itu terus berjalan dan sampai di tengah-tengah langit, artinya di atas areal Masjid Nabawi. Intasyarat, kemudian dia menyebar semakin besar. Summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Qal, Anas juga melanjutkan ceritanya, fala wallahi, dan tidaklah demi Allah, ma ra'ayna asy-syamsa sabtan, tidaklah demi Allah kami melihat matahari sampai Sabtu minggu depan. Jadi hujan tiap hari. Setelah Nabi meminta hujan ketika orang Badui ini datang dan menceritakan keadaan kaum muslimin atau manusia ketika itu dan butuh kepada hujan, maka Nabi SAW langsung di saat-saat khutbahnya berdoa istisqa dengan lafaz yang tadi disampaikan oleh Anas kepada kita, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, kata Anas, seminggu sampai Jumat berikutnya kami tidak melihat matahari. Ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Qala, kata Anas, thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jum'atil muqbilah. Jumat di minggu berikutnya masuk lagi seseorang dari pintu yang sama. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub, dan Nabi saat itu sedang khutbah, berdiri sedang berkhutbah Jumat. Fastaqbalahu qa'iman, orang yang masuk ini pun
berdiri menghadap Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha yumsikha. Ya Rasulullah SAW, harta-harta benda sudah mulai banyak juga yang rusak dan jalan pun sudah banyak yang putus-putus. Maksudnya karena hujan lebat, banjir di mana-mana. Ini yang dilaporkan oleh orang yang kedua ini. Faqala ya Rasulullah, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, fad'ullaha yumsikha, berdoalah kepada Allah agar Allah menahan, menghentikan. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kata Anas, langsung Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Diminta agar Allah menghentikan turunnya hujan, tetapi lihat bagaimana adab Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa, ya Allah, di sekitar kami dan tidak di atas kami. Maksudnya hujan itu dipindahkan di sekitar kami, bukan di atas kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyah. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di lembah-lembah, di tempat-tempat di kebun-kebun kami, di lembah-lembah, di perut-perut lembah. Artinya tetap diturunkan, tapi di tempat yang lain, di tempat-tempat yang kami membutuhkan air. Wa manabitis syajar, dan tempat tumbuh-tumbuhnya tanaman. Fanqala'at, kata Anas, maka berhentilah hujan. Wa kharajna namshi fis syamsi, maka kami selesai salat itu keluar dari tengah-tengah teriknya matahari. Artinya sudah ada cahaya matahari. Inilah cerita dan yang berhubungan dengan bunyi bab kita. Doa yang dibaca pada saat meminta hujan jelas, dan bahkan ada tambahannya, doa ketika kita meminta Allah Subhanahu wa taala menghentikan turunnya hujan kepada kita, dengan doa istihla namanya. Doa meminta dipindahkan hujan. Doa meminta dipindahkan hujan. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi ketika memohon kepada Allah agar dihentikan turunnya hujan kepada mereka. Dan ada lagi tambahannya, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa istisqa, sekalipun dalam khutbah Jumat. Sekalipun ketika khutbah Jumat dan berdoa istisqa, maka disyariatkan mengangkat kedua tangan. Sementara doa yang ada di khutbah Jumat tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Dan Nabi SAW hanya sebatas mengisyarat ke langit, seperti dalam pelajaran yang telah kita selesaikan dalam kitab salat bab atau kitab salat Jumat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah hadis yang intinya menceritakan tentang doa Nabi SAW atau isi doa Nabi SAW ketika meminta hujan, yang pada umumnya cerita Anas bin Malik tentang Arab Badui yang masuk ketika Nabi sedang khutbah dan meminta agar Rasulullah SAW berdoa istisqa. Enggak, bukan copy paste, hadisnya seperti itu. Memang nampaknya laporan pengaduan orang ini hampir sama, dan bahkan kata Anas, saya dalam riwayat lain, saya beranggapan atau saya ragu apakah yang masuk untuk kali yang kedua ini juga orang yang pertama.
sehingga lafaznya tidak bisa berubah. Jadi yang masuk di minggu kedua, di salat Jumat yang kedua, ketika sudah banjir itu orang yang di minggu yang sebelumnya dia juga orangnya, atau orang yang baru. Yang penting mungkin karena dianggap karena bunyinya hampir sama, yaitu halakatil amwal wa anqata'atis subul. Karena memang dia menceritakan tentang menceritakan keadaan ketika kemarau panjang, akibatnya kan tentu tanaman-tanaman juga yang masuk adalah tanaman, hewan-hewan juga kekeringan, minuman tak ada. Padahal kalau unta kan butuh air banyak. Ini yang membuat dia melaporkan harta sudah banyak yang binasa, dan jalan pun, maksudnya jalan ketika kemarau banyak jalan-jalan yang pecah-pecah sehingga tidak bisa dilalui. Sebaliknya ketika banjir itu juga sama. Ketika binatang tidak bisa keluar, dibawa ke tempat mereka, ke padang rumput untuk memakan makanan karena hujan terus seminggu, mereka tetap berada di kandangnya. Ini juga akibatnya sama. Kemudian inqita'us subul, terputusnya jalan, karena yang jelas sekarang ini kami sudah merasakan bila mana hujan dan banjir. Biasanya orang bisa berjalan di dasar lembah-lembah. Di depan kampus kami di Medan itu ada wadi namanya, ada sungai kering. Wadi Akik namanya, yang cukup besar dan panjang. Dan bila mana hujan setengah hari saja itu bisa banjir. Setengah hari saja bisa banjir besar. Mengakibatkan kalau tidak ada jembatan, orang terputus karena tidak ada transportasi air di sana. Makanya kalau hujan turun lebat, lembah atau sungai kering yang ada di depan kampus itu banjir, dan jembatannya yang merupakan sarana yang bisa menghubungkan. Di masa Nabi SAW tidak ada jembatan. Mereka akan berjalan di perut lembah atau sungai kering itu di musim panas. Ketika hujan turun dan lebat sehingga banjir, mereka tidak bisa kemana-mana. Atau mereka ketika berjalan di perut wadi, lembah-lembah, mereka juga khawatir ketika adanya longsor. Ini yang membuat mereka mengatakan bahwasanya jalan-jalan untuk urusan-urusan kehidupan terputus. Jadi walaupun memang ungkapan, mungkin karena dia orang yang tidak berpendidikan, orang Badui, maka dia hanya bisa mengungkapkan dua kata saja, menggambarkan keadaan dan kondisi kehidupan mereka yang harus butuh doa dari Nabi SAW. Memang bunyi lafaznya sama, halakatil amwal wa anqata'atis subul, dan ini riwayatnya bukan hanya di Sahih Muslim tapi di riwayat hadis-hadis yang sama, yang lainnya. Seperti itu bunyinya. Mungkin kemungkinan kita beranggapan ini kalau dalam bahasa kita itu copy paste memang, karena dipindahkan dari ungkapan pertama ke ungkapan yang kedua. Seakan-akan orang ini tidak punya kata-kata yang lain. Ya, tetapi memang begitulah hakikatnya. Karena dalil-dalil bukan hanya hadis ini, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ungkapannya persis. Dari minggu yang pertama ketika minta hujan menceritakan kondisi mereka kekeringan, begitu juga ketika mereka menceritakan tentang kondisi mereka ketika kebanjiran. Akibatnya tetap harta habis semua, jalan pun tidak bisa kemana-mana karena hujan terus. Ya, hujan terus. Kalau tidak ada payung, tidak bisa keluar. Itulah kira-kira gambaran tentang terputusnya perjalanan, tidak bisa kemana-mana. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan bab keempat. Bab berlindung kepada Allah ketika melihat angin dan mendung, serta bahagia ketika turun hujan. Ini ya mungkin ada hubungannya dengan istisqa, tetapi ketika hujannya, yaitu ketika kita meminta hujan dan turun hujan, mungkin terjadi adanya angin kencang, adanya mendung, adanya petir dan seterusnya. Apa adab kita yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kondisi demikian? Di sini ada bab at-ta'awudz inda ru'yatir rihi wal ghaib wal farahi bil matar. Jadi ada dua kondisi. Pertama, tanda-tanda turunnya hujan.
dan setelah turunnya hujan. Yang ketika ada tanda-tanda turunnya hujan, angin bertiup kencang dan bahkan mungkin ada badainya, kemudian awan gelap, ya, awan hitam ini mencemaskan, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW dalam kondisi demikian, karena memang siapa yang menjamin awan hitam itu dengan angin kencang itu adalah nikmat? Tidak ada yang bisa menjamin. Terkadang dia adalah di belakangnya adalah azab. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap kita sebagai seorang hamba yang lemah, berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dan bagian kedua dari bab yaitu ketika turun hujan dan terasa nikmat, apalagi ketika kemarau panjang atau kita sudah butuh hujan, ada ungkapan rasa kegembiraan dan harus bergembira ketika turunnya nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana bumi ini benar-benar bergembira dengan turunnya hujan, apalagi kalau sudah lama tidak setetes air pun turun dari langit dan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak buktinya bumi ini bergembira. Dan mungkin di negeri kita ini karena subur, tetapi coba lihat di padang pasir sana ketika turun hujan, dan sebagian lembah-lembah itu membuktikan nampak kegembiraan bumi, yaitu tumbuhnya rumput-rumput kecil hijau, dan nampak terlihat pemandangan yang menggembirakan orang-orang yang beriman dan mengharuskan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus harus kita buktikan kefakiran kita hadapkan, kita tampakkan kefakiran kita kepadanya, karena memang kita fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kondisi itu diceritakan dalam bab ini. Sebelum turun hujan ada kekhawatiran, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Ahqaf, di dalam surah Al-Ahqaf tentang atau di surat yang lain tentang sebagian orang-orang terdahulu dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika adanya awan hitam mereka mengatakan hadza aridun mumtiruna. Tidak perlu kita khawatir. Ancaman orang yang mengaku nabi itu tidak akan ada benarnya. Ini hujan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan seperti biasa. Ternyata awan itu di belakangnya adalah hukuman dan kebinasaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hukuman-hukuman yang bisa kita saksikan, hukuman Allah kepada sebagian manusia dengan turunnya hujan yang di belakangnya ada badai besar, ada topan yang angin kencang bersama dengan air, angin kencang bersama air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meluluh lantakkan. Apapun nama topan, angin topan atau badai yang dinamakan oleh orang sekarang, dan tetap itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya adalah hanya menjanjikan turunnya hujan, tetapi ternyata hukuman, meluluh lantakkan semua apa yang ada yang dilandanya dari bangunan-bangunan, manusia diterbangkan. Dan ini tampak oleh kita melalui media-media, dan tentu kita juga tidak akan merasa aman dari hukuman yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya kapanpun dan dimanapun kita, bila mana memang manusia sudah tidak ada keinginan mereka lagi untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis Aisyah istri Nabi, beliau bercerita tentang Nabi. Kana Rasulullah SAW idza kana yaumur rihi wal ghaim urifa dzalika fi wajhihi. Kata Aisyah, Nabi SAW bila mana ada ketika badai dan ada awan hitam, nampak kegelisahan di wajah Nabi SAW. Nampak kegelisahan di wajah Nabi SAW. Wa aqbala wa adbar. Kegelisahan itu tampak dalam tindakannya
ia bergerak ke sana dan kemari. Buktinya dia tidak tenang. Nabi SAW tidak tenang. Pergi sana kemudian datang lagi, keluar ke rumah, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, melihat ke angkasa. Ini yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Fa idza matarat, dan ketika sudah turun hujan, surra bihi, nampaklah kegembiraan di wajah Nabi, dan bahkan beliau sengaja keluar dan membuka pecinya dan membuka sebagian bagian depannya agar langsung air hujan itu menimpa sebagian dari badannya. Dan bahkan dia mengatakan innahu hadithu ahdin bi rabbih, sesungguhnya hujan ini baru saja datang dari dekat dengan Allah, itu dari langit, yang mana Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Ini membuktikan kegembiraan Nabi setelah turun hujan, yang buktinya memang nikmat yang turun, bukan azab. Nikmat yang turun, bukan azab. Kemudian ketika ditanya oleh Aisyah kenapa Nabi begitu gelisah ketika angin kencang dan awan hitam, beliau mengatakan inni khasyitu an yakuna azaban sullita ala ummati. Kata dia, saya khawatir keadaan yang seperti ini merupakan azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada umatku. Ini yang saya khawatirkan. Wa yaqul idza ra'al matar rahmah. Dan ia mengatakan apabila melihat adanya turun hujan, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bergembira. Inilah hadis pertama. Dan apa yang tadi saya ceritakan tentang keadaan umat yang ketika mereka tidak mau mentaati nabinya, mengimani nabinya, dan diancam hukuman azab dari Allah oleh nabi mereka, ketika ada angin kencang dan awan hitam, mereka mengatakan hadza Al-Ahqaf ayat 24, hadza 'aridun mumtiruna falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ternyata azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hadis berikutnya. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ketika ada angin kencang, ada badai. Hadis Aisyah juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini doa ketika angin kencang, ketika badai, dan ketika awan hitam, langit gelap karena awan, maka doa yang dibacakan oleh Nabi adalah ini, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah sungguhnya saya memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan angin, kebaikan hujan, wa khaira ma fiha, dan apa yang terkandung di dalamnya dari kebaikan, dan kebaikan yang ia diutus dan dikirim untuknya, yaitu angin dan hujan tersebut. Kemudian wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan tujuan diutusnya dia, yaitu angin dan hujan tersebut. Dan tidak perlu kita capek-capek membayangkan, sulit menghafalnya, karena dia tinggal merubah kata posisi khair dengan syar. Dia sama sebenarnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kemudian ketika kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dia perbedaannya as'aluka khaira dengan a'udzubika syarrah. As'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Sangat mudah untuk dihafal, dan tentu kesempatan untuk mempraktekkannya ini di negeri kita ini sangat banyak,
mungkin di musim hujan atau sekarang ini ketika ada awan hitam, ada juga awan asap kabut tebal, ini juga termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala walaupun datangnya dari tangan manusia, tetapi kita melakukan atau berdoa dengan doa yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Itu hadis yang kedua, dan ada 3 hadis di bawahnya. Hadis yang pertama tadi, kedua yang sekarang ini dengan mengajarkan doa ketika angin bertiup kencang diiringi oleh awan hitam, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ada hadis yang ketiga berikutnya, dan yang berhubungan dengan bab kita berlindung kepada Allah, itu isti'adzah tadi, Allahumma inni a'udzubika, kemudian berbahagia dan nampak pada sikap Nabi SAW. Bab yang kelima tentang angin timur dan angin barat. Bab di sini ada bunyinya bab rihus saba wa ad-dubur atau dabur. As-saba dengan ad-dabur. Di sini diartikan as-saba itu adalah angin timur, sementara ad-dabur angin barat. Angin timur, angin barat. Intinya hanya sebatas penamaan saja. Maksudnya bahwasanya angin itu bisa berupa nikmat, bisa berupa azab. Angin itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab, dan dinamakan dalam bahasa Arab dan diistilahkan Nabi dengan as-saba, yaitu yang memberi nikmat, dan angin pada intinya adalah nikmat. Dan ada yang dinamakan dengan dabur, yaitu yang isinya adalah siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar menceritakan nama dan menuktikan bahwasanya dari zat yang sama Allah bisa menjadikan dia sebagai rahmat dan bisa menjadikan sebagai nikmat, hukuman, bencana, kesengsaraan. Bukan hanya angin, air pun demikian. Api juga, harta, anak-anak, dia bisa difungsikan oleh Allah sebagai nikmat dan bisa menjadi nikmah, sebagai hukuman dan kesengsaraan. Dan di sini nama angin yang berupa nikmat adalah saba, dan angin yang berupa nikmat atau hukuman, bencana adalah ad-dabur. Di sini Rasulullah SAW mengatakan nusirtu bis sabah, saya diberi pertolongan oleh Allah dengan angin as-sabah, kata Nabi, menunjukkan sabah itu nikmat. Wa uhlikat adun bid dabur, dan kaum Ad dibinasakan dengan angin dabur, dengan angin dabur, yaitu angin badai, topan. Dan sekarang ini banyak bentuk topan badai yang dinamakan oleh manusia. Ada namanya apa yang berputar. Ini apa itu yang di Amerika sana? Tornado. Ada badai-badai yang diistilahkan dengan istilah tertentu oleh manusia di zaman kita sekarang ini, pada hakikatnya adalah kebinasaan, membinasakan. Yang membinasakan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Angin nikmat adalah angin yang memberikan kenyamanan dan tidak ada angin yang menandakan adanya hujan. Tanda-tanda turunnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu akan ada angin ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan angin timur dan angin barat. Ada beberapa hadis, ada 2 hadis di bawah bab ini dan sanadnya berbeda, adapun bunyi hadisnya sama. As-saba angin nikmat, ad-dabur angin azab. Selesai kita dari bab yang ke-9, yaitu dari kitab yang ke-9, kitab salat al-istisqa. Dan kitab yang ke-10 kita lanjutkan, kitab salat kusuf. Salat kusuf. Ada 2 istilah
Yang harus kita ketahui ada namanya sholat kusuf pakai kaf, kusuf. Ada istilah namanya khusuf pakai kha, pakai huruf kha, khusuf. Khusuf dan kusuf pakai kaf. Kedua-duanya diistilahkan untuk sholat gerhana, baik dengan kusuf pakai kaf atau dengan khusuf pakai kha. Kedua-duanya adalah istilah untuk sholat gerhana. Para ulama berbeda pendapat, apakah gerhana bulan istilahnya khusuf? Kalau kita kan sama, dalam bahasa kita sama, gerhana matahari, gerhana bulan. Tetapi dalam bahasa Arab karena kayanya dia punya dua kata, yang pertama kusuf, yang kedua khusuf. Hanya saja para ulama bahasa Arab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kusufnya untuk matahari pakai kaf, sementara khusufnya untuk bulan pakai kha. Ada lagi yang mengatakan kebaliknya, sebaliknya, khusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Tetapi jangan pula kita kebingungan, yang penting khusuf dan kusuf ini gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, terlepas dari perbedaan pendapat ulama bahasa Arab. Jadi di sini digunakan kata-kata kusuf pakai kaf yang tepat sekali, yaitu kita sholat kusuf, yaitu gerhana. Jadi baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan masuk dalam konteks pembahasan kita di bawah bab ini. Sholatnya sama dan hukumnya tetap sama. Sekalipun mungkin gerhana bulan saja yang terjadi setiap tahun, satu kali setahun ya, bulan. Ya, sementara matahari dalam waktu yang sangat panjang, tetapi tetap hukumnya tidak berbeda. Seperti hadis atau bab yang pertama, bab sholat gerhana. Bab sholat gerhana, berarti sholat ini masuk dalam kedua-duanya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena Nabi mengistilahkan dengan gerhana saja. Dalam hadis yang pertama ini menceritakan kepada kita sifat sholat gerhana, sifat atau bentuk sholat gerhana, tuntunan Nabi tentang sholat gerhana yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia bercerita, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah SAW. Pernah terjadi gerhana matahari di masa Nabi. Berarti ada gerhana matahari di masa Nabi SAW. Faqama Rasulullah SAW yusalli. Maka ketika gerhana itu Nabi berdiri salat, menunjukkan bahwasanya ada salat gerhana. Lalu fa'atalal qiyama jiddan. Nabi ketika salat itu berdirinya sangat panjang dan lama, kata Aisyah. Menunjukkan bahwasanya salat gerhana ini bacaannya panjang. Bacaannya panjang, berdirinya panjang. Ini yang pertama. Angkat takbir berdiri dan bacaannya panjang. Tsumma raka'a. Kemudian beliau ruku. Dan untuk sebelumnya salat gerhana ini 2 rakaat. Salat gerhana 2 rakaat, tetapi bentuknya mungkin berbeda. Di sini yang pertama bentuknya adalah sunnahnya adalah memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama. Kemudian beliau ruku dan rukunya pun panjang, disejajarkan atau diselaraskan dengan masa berdirinya. Ketika dia berdiri rakaat pertama itu panjang, maka rukuknya juga dipanjangkan oleh Nabi, walaupun tidak sepanjang masa berdirinya, tetapi cukup panjang juga. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia bangkit kembali dari rukuknya. Fa'atalal qiyama jiddan wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian dia membaca lagi setelah ruku, membaca lagi Al-Qur'an, ayat-ayat Quran dengan bacaan yang panjang, tetapi tidak sepanjang bacaan yang pertama sebelum ruku. Kemudian thumma raka'a fa'atala ruku. Kemudian dia ruku lagi. Berarti untuk rakaat yang pertama dari 2 rakaat salat gerhana ini, rakaat pertama memiliki 2 ruku dan 2 sujud. Memiliki 2 ruku dan 2 sujud. Rakaat pertama baca panjang, ruku panjang, bangkit lagi, baca panjang, kemudian ruku lagi, ruku panjang, kemudian baru yang keduanya i'tidal.
Baru setelah rukuk yang kedua ini dia i'tidal dengan membaca doa i'tidal. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, kemudian dia sujud. Berarti 2 rukuk dan 2 sujud untuk rakaat pertama. Begitu juga untuk rakaat yang kedua, dengan 2 rukuk dan 2 sujud. Ini yang dijelaskan dalam riwayat yang pertama ini. Setelah selesai dari 2 rakaat salat gerhana ini dengan 4 rukuk, 4 kali rukuk dengan 4 kali sujud, maka Nabi SAW berkhutbah. Ada khutbahnya, fa khataba an-nas fa hamidallahu wa athna alaih. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ini di antara isi khutbahnya, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan sebagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah, dan tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan lantaran meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Tidak ada hubungannya dengan kejadian di alam semesta ini. Dia semata-mata pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat adanya gerhana baik itu matahari atau bulan, maka bertakbirlah, maksudnya salat atau juga ucapan takbir. Wada'ullah, dan memohon, berdoalah kepada Allah. Wasallu, dan salatlah. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Berarti ada amalan-amalan tertentu yang ditekankan oleh Nabi ketika terjadi gerhana, baik matahari ataupun bulan. Yang pertama adalah bertakbir. Bertakbir dengan lafaz takbir biasa, Allahu Akbar, atau dengan takbir yang kita ketahui, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian wada'ullah, dan berdoalah. Kemudian salat gerhana. Kemudian bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, karena memang dikhawatirkan turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan dalam hadis yang pertama di bab yang pertama ini. Yang pertama tentang adanya gerhana matahari di masa Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu beliau langsung melakukan salat gerhana dengan salat terlebih dahulu yang memiliki yang 2 rakaat, setiap satu rakaatnya 2 rukuk dan 2 sujud. Di rakaat yang kedua begitu pula. Kemudian beliau berkhutbah, dan di antara isi khutbahnya memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berkeyakinan menyimpang ketika terjadi gerhana, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi. Ketika terjadi matahari di masa Nabi, ada sebagian ungkapan yang mengatakan karena kebetulan di hari yang sama lahir atau meninggal anak Nabi. Ketika gerhana itu terjadi, meninggal Ibrahim anak Nabi, sehingga dihubungkan dengan gerhana. Gerhana ini karena meninggalnya anak Nabi, yaitu Ibrahim. Maka Nabi mengikis kerusakan atau penyimpangan dalam keyakinan ini dengan mengatakan bahwasanya gerhana ini tidak ada hubungannya dengan kejadian di dunia ini, di muka bumi ini, karena dia semata-mata adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwasanya matahari yang sebesar itu diatur oleh Allah dan tunduk kepada Allah. Begitu juga bulan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau wahai manusia yang lemah, kecil, kerdil, kenapa tetap durhaka dan membangkang dari Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran dari terjadinya gerhana baik itu matahari maupun bulan. Ada beberapa riwayat di bawahnya, 1, 2, 3. Yang ketiga yang cukup panjang juga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis di bawah bab yang pertama ini, yang pada intinya adalah apa yang tadi kita simpulkan, yaitu tentang sifat salat istisqa. Kemudian kriterianya membaca panjang itu juga, rukuknya untuk setiap rakaat 2 kali, kemudian adanya khutbah, kemudian menanamkan akidah yang benar tidak dalam khutbah tersebut, kemudian juga memerintahkan untuk melakukan beberapa amalan, yaitu seperti tadi bertakbir, berdoa, salat, dan bersedekah. Itu bab yang pertama, dan insyaallah kita lanjutkan untuk bab yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.